وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عباد الله، اسمعوا قوله عز وجل في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Pujian dan syukur untuk Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Salawat dan salam untuk kekasih kita bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita mengetahui posisi kita pada hari ini, yaitu kita sedang berada di fase keempat. Pada fase keempat ini, seperti yang sudah kita uraikan, bahwa segala macam bentuk kekacauan di muka bumi serentak Allah munculkan. Serentak Allah munculkan. Sebenarnya yang merasakan kekacauan ini bukan saja orang-orang Islam, bukan terbatas hanya untuk orang yang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Akan tetapi buat orang beriman plus tekanan yang dirasakannya, ujian yang dilalui dan dihadapinya jauh lebih berat, jauh lebih dahsyat. Ibarat Allah yang kami muliakan, fase keempat ini menjelang penutup, lalu terakhir nanti fase kelima. Fase kelima berlangsung tidak lama, paling lama hanya 9 tahun, lalu umat Islam serentak habis di muka bumi ini. Tidak tersisa satu pun yang masih hidup dari orang yang beriman di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari sekarang menuju ke fase kelima hanya menghitung tahun di jari tangan kita. Dalam artian apa? La haula wa la quwata illa billah. Dalam artian sebentar lagi selamat tinggal fase keempat, selamat datang fase kelima. Perlu kami menjelaskan ulang sedikit
bahwa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan ini adalah fase, ini adalah start keberadaan umat Islam dihitung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fase pertama. Umat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir wafatnya Nabi Muhammad. Lalu fase kedua umat ini dipimpin oleh para khalifah dengan konsep kenabian. Fase ini berakhir setelah 30 tahun. Kemudian masuk fase ketiga, dan ini paling lama 1227 tahun. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan yang menggigit. Fase ini berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. 93 tahun yang lalu. Fase yang ketiga ini sudah berakhir. Kita sekarang ada pada fase yang paling berat. Saya buat besar sebab kita sedang ada di sini. Fase yang keempat, yakni fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Di fase ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Penutupan fase ini. Tanda besar kiamat yang pertama yaitu dukhan. Dukhan ini teramat sangat berat dan sangat dahsyat. Saking beratnya Allah mengumumkan dan bahkan memberi judul salah satu nama surat dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhan. Sangat berat dukhan ini. Bumi tertutupi dari cahaya matahari selama 40 hari 40 malam. Apa yang menutupinya? Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya tidak ada cahaya matahari yang dapat tembus ke bumi. Lamanya 40 hari 40 malam. Panas menjadikan orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, tidak sempat sembunyi, serta orang-orang Islam yang hobi buat maksiat, minim amal soleh sebelum terjadinya ini, seluruh mereka saking panasnya dukhan ini melepuh kulit mereka dan menjadi jelek wajah rupa mereka. Yang mampu bertahan dengan dukhan ini adalah orang-orang kafir yang sempat menyelamatkan diri bersembunyi ke tempat yang paling betul-betul aman, atau orang beriman yang imannya sebelum kejadian ini sudah bagus dan amal solehnya banyak. Mereka-mereka inilah yang akan selamat. Dukhan berlangsung selama 40 hari 40 malam. Tidak ada bagian dari tempat bumi ini yang tidak diselimuti oleh dukhan. Dukhan, ibadah Allah yang kami muliakan, menyebabkan bumi setelah itu mengalami perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat frontal. Paceklik yang dahsyat, kemarau yang panjang, panas yang luar biasa. Iklim bumi mengalami perubahan yang signifikan. Dari sejak dukhan paling lama, dari sejak dukhan sampai munculnya tanda besar kiamat yang kedua, paling lama jaraknya hanya 3 tahun saja, yaitu lepaslah Dajjal. Lepaslah Dajjal. Dajjal keluar, tidak ada satupun bumi ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal kota-kotanya. Hanya Mekah dan Madinah saja yang Allah haramkan bisa dimasuki oleh Dajjal. Selebihnya Dajjal akan sampai ke dalam kota itu, apalagi Bandung. Mana-mana saja kota yang ada di muka bumi, pasti Dajjal akan masuk, kata Rasulullah, kecuali Mekah dan Madinah. Saat Dajjal masuk ke dalam satu kota, Nabi haramkan umatnya, jangan pernah keluar dari persembunyian kamu di dalam rumah kamu. Jadi Nabi suruh bersembunyi itu bukan dalam gua, bukan di dalam mana-mana tempat, tapi dalam rumah. Tutup pintunya, tutup jendelanya, lalu bungkus rumah itu dengan surat Al-Kahfi. Bacakan surat Al-Kahfi di dalam rumah dari ayat 1 sampai ayat 110. Selesai membaca, ulang balik. Kalau seandainya kamu masih yakin Dajjal masih ada di kota kamu, baca lagi. Rumah itu tidak akan ditemukan oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Rumah itu digaibkan oleh Allah. Dan juga sihir Dajjal tidak akan tembus ke dalam rumah-rumah yang mengamalkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang keluar dari rumahnya, keluar dari persembunyiannya, dia pasti akan tersedot oleh magnet yang sangat kuat yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal sampai di kota itu. Dajjal segera menyebarkan magnetnya, hipnotisnya, sihirnya, yang menyebabkan orang-orang yang keliaran-keliaran di luar akan bersatu, bergabung ke titik di mana Dajjal berada di kota itu dan langsung sujud kepada Dajjal. Iman mereka langsung menguap dan hilang. Saat itu mereka kafir kepada Allah. Rasulullah bersabda, walaupun Dajjal sudah meninggalkan kota itu, dia masih tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Berarti siapapun yang beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah, ketika Dajjal sampai ke kotanya, maka sampai mati orang ini akan tetap kafir. Dan dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nabi haramkan, jangan pernah kamu keluar, jangan pernah kamu bertemu dengan Dajjal. Hai kaum laki-laki, kata Rasulullah, selamatkan istri-istri kamu, selamatkan ibu, bibi, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, tarik mereka ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Sampai begitu Nabi perintahkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang terbanyak mengikuti Dajjal dari umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Limadha? Kenapa? Karena saat itu kaum wanita paling rapuh keadaannya, baik secara fisik, apalagi secara iman. Ini ada beberapa tahun berturut-turut sejak Dukhan sampai Dajjal, paling lama 3 tahun, orang-orang pada bergelimpangan kelaparan di muka bumi. Dajjal datang menurunkan hujan dari langit, menghidupkan hewan-hewan yang mati, orang-orang yang ada di kuburan dihidupkannya semua. Kekuatan Dajjal ini sampai-sampai kata Rasulullah, seluruh setan satu muka bumi dari bangsa jin ikut dengan Dajjal, tunduk pada Dajjal. Lah kalau setan saja ikut sama Dajjal, bisa bayangkan nggak bagaimana dengan manusia? Kekuatan apa yang dimiliki oleh Dajjal yang menjadikan setan-setan satu bumi tunduk kepada Dajjal, ikut Dajjal dan siap melayani Dajjal? Kekuatan apa yang dimiliki? Satu-satunya manusia yang pernah diberi oleh Allah izin memiliki kemampuan itu adalah Nabi Sulaiman, dan itu karena terpaksa setan jinnya. Sementara dengan Dajjal karena sukarela. Dajjal kita sudah sadari kemunculannya sampai kepada tingkat mutawatir, lafzan wa ma'nan, ijma', kemunculannya pasti terjadi, dan dia akan keluar kata Rasulullah SAW apabila di bumi ini, di negeri Syam sudah tiga tandanya muncul, dan ini sudah muncul tiga-tiganya. Silakan sebutkan satu persatu. Apabila danau Tiberias sudah susut airnya sejak 2003 sampai 2013, danau Tiberias di Israel sudah susut airnya. Sampai sekarang air itu sudah tidak bisa lagi dijadikan andalan bangsa Yahudi di Israel untuk sumber air minum mereka dan sumber kehidupan mereka. 8 bulan setengah yang lalu dari sekarang, Israel sudah mengumumkan sumber air untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel sekarang adalah air laut yang disuling. Berarti danau Tiberias sudah selamat tinggal sejarah. Ini kondisi. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan sudah 7 tahun juga sekarang sudah tidak lagi berbuah, batang pohonnya pun menuju mati dan layu. Kondisi. Yang ketiga, mata air Zuhar yang tidak jauh jaraknya dari danau Tiberias juga sudah tidak lagi berair, tidak mengeluarkan air sedikit pun sejak 2 tahun belakangan. Apakah ada tanda yang lebih terang dari tanda-tanda kemunculan Dajjal? Tidak ada. Itulah tanda yang paling nyata. Lah Dukhan sendiri berarti lebih dekat kejadiannya dengan kita. Apabila Dajjal sudah sangat dekat, berarti Dukhan sebentar lagi. Begitu. Dajjal keluar mengelilingi seluruh permukaan bumi hanya 1 tahun 2 bulan dan 2 minggu. Dajjal pun mati dibunuh oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan dari langit Nabi Isa alaihi salam, maka Dajjal pun tewas dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Satu bumi
orang-orang Kristen diajak oleh Nabi Isa kembali ke agama yang benar, agama para nabi dan rasul, agama Islam. Maka salib-salib di muka bumi orang Kristen sendiri yang hancurkan, karena mereka yakin agama yang selama ini mereka anut ternyata menyimpang, bahwa Nabi Isa memang benar nabi dan rasul, bukan anak Allah. Kaum muslimin, setelah Isa menyelesaikan tugas besarnya, tanda besar kiamat yang keempat langsung menyusul, yaitu Ya'juj dan Ma'juj pun Allah bebaskan. Kisah Ya'juj Ma'juj dilihat di surat Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj Allah bebaskan, yaitu manusia-manusia yang sangat hobi perang, sukanya cuma membantai, membunuh siapapun manusia selain mereka. Mereka hobi perang, tidak terkalahkan, brutal, ganas, jahat, tak punya hati, tak punya perasaan. Sekarang sedang beranak pinak dalam jumlah yang hanya Allah yang maha tahu. Beranak pinak, dan mereka tidak dimakan waktu. Mereka tidak tersentuh oleh waktu. Berapa usia mereka dulu waktu dikurung oleh Zulkarnain, usia itu tetap bertahan sampai sekarang. Paling-paling perasaan mereka hanya beberapa hari saja mereka dikurung. Perasaan mereka, ibarat Allah, ketika mereka keluar, kata Rasulullah, jumlah mereka saat itu dibandingkan kita manusia-manusia yang ada, setiap 1000 orang manusia 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj, satu kita. Maka Allah firmankan nanti kepada Nabi Isa, hai Isa, bawa seluruh hamba-hambaku yang beriman lari dari Dajjal, sembunyilah. Kalau Allah perintahkan kepada Isa, naiklah ke atas gunung Tursina, bawa semua orang yang beriman naik ke atas gunung Tursina. Di kaki dan di lereng gunung Tursina, Allah berikan kekuatan gaib yang menghalangi untuk Ya'juj masuk, bisa menembus naik ke atas. Orang-orang beriman sampai kelaparan di gunung Tursina. Lah sementara orang beriman yang ada di Bandung, gimana? Nanti tolong dibaca hadisnya di buku ensiklopedia akhir zaman atau di buku zikir akhir zaman. Apa kata yang mulia Rasulullah SAW? Tidak ada satu belahan bumi pun, tidak ada satu tempat di muka bumi pun yang Ya'juj dan Ma'juj tidak akan memasukinya. Berarti Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke sini. Saking banyaknya jumlah mereka. Ibarat Allah, mereka tugasnya cuma satu, membunuh siapapun yang mereka lihat hidup selain manusianya mereka. Siapa yang nampak dibunuh, kalau tidak mau dibunuh sembunyi. Ibarat Allah yang kami muliakan, Ya'juj Ma'juj Allah sendiri yang memusnahkan mereka. Bumi, kata Rasulullah, dibungkusi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan banyaknya. Tidak ada satupun tempat kaki yang bisa dilangkahkan oleh orang-orang yang hidup, melainkan tempat itu ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dapat dibayangkan banyaknya jumlah mereka. Lalu sekarang fikirkan, di mana jumlah sebanyak itu Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya Allahu a'lam. Jawabannya Allahu a'lam. Kalau bahasa saya dulu, entah di mana Allah sembunyikan mereka. Allahu a'lam. Yang pasti mereka beranak pinak dalam jumlah yang sangat banyak. Dan yang dibunuh oleh mereka, dan mereka main bunuhnya enggak seperti Bashar Assad. Bashar Assad membunuhnya menyiksa, dicicil penderitaan itu untuk kita. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak, ketemu pancung, main bunuh di tempat dengan kematian yang tidak berlama-lama. Setelah mereka selesai membunuh orang yang mereka temukan, yang selamat, yang hidup adalah yang betul-betul sembunyi. Dan mereka nggak pakai cari, Pak. Mereka lihat mana yang nampak keluyuran, habis. Makanya yang paling baik solusinya adalah sembunyi. Ini ibu-ibu yang memungkinkan mendapatkan Ya'juj Ma'juj ini. Kenapa? Bapak pada kemana? Bapak kemana nanti, Pak, kira-kira? Sudah kita jelaskan pagi tadi bahwa saat Dajjal akan keluar, kaum laki-laki di muka bumi ini sudah banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Kenapa? Perang. Ini adalah abad perang. Yang kita jalani ke depan adalah tahun-tahun perang di seluruh muka bumi, Ibu. Ini paling gak nyaman menyampaikan ini kalimat. Perang itu menakutkan, perang itu serem, perang itu adalah kematian, betul tidak? Dan yang paling besar
peluang menghadapi kematian itu adalah kita, kaum laki-laki. Jadi pada masa Ya'juj dan Ma'juj, yang paling banyak menemukan masa itu adalah kaum ibu-ibu. Cuma insya Allah insting bertahan hidup ibu-ibu akan muncul sendiri. Ibu akan mencari tempat sembunyi. Entah di mana cara sembunyinya, kemana sembunyinya, Allahu a'lam. Yang jelas ibu bertahan hidup lebih besar peluangnya daripada kami kaum laki-laki. Tayyib, Ya'juj Ma'juj habis. Bumi ini busuk sebusuk-busuknya. Tidak ada tempat yang dilalui oleh burung yang terbang dan ingin mendarat ke bumi, melainkan burung itu akan mati karena mikroba, kuman, bakteria yang berterbangan dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan burung-burung apapun bisa mati. Lalu kata Rasulullah SAW, Nabi Isa mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit di atas gunung Tursina. Nabi Isa berdoa, ya Allah, siapakah yang bisa membersihkan bumimu dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj kecuali hanyalah Engkau ya Rabb. Ya Allah, bersihkanlah bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun menurunkan dari langit burung-burung yang besar. Burung tersebut jumlahnya benar-benar fantastis. Sebab apa? Sebab langit yang terang benderang di siang hari langsung menjadi gelap gulita. Langsung menjadi gelap gulita seolah-olah tengah malam yang tidak ada bulan, tidak ada bintang. Ada apa ternyata? Dari langit turun ke bumi burung-burung yang sangat rapat berlapis-lapis. Burung tersebut kata Rasulullah lehernya mirip bentuknya dengan leher-leher onta, dan ukuran besar leher onta sama dengan ukuran leher burung tersebut. Kebayang besarnya burung-burung itu? Burung-burung tersebut menukik ke bumi. Menukik ke bumi. Serentak menukik ke bumi. Setiap burung mengambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa terbang. Satu bumi ini seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj dibawa oleh burung-burung tersebut. Ini bukan dongeng. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit burung-burung yang lehernya sama dengan leher-leher onta dan ukuran besarnya juga kayak ukuran leher onta. Ibadah Allah yang kami muliakan, burung ini menyelesaikan tugasnya. Bangkai-bangkai sudah dibawa. Kemana dibawa bangkai-bangkai itu? Di mana burung yang sebanyak itu dan besar-besar begitu Allah simpan sekarang? Jawabannya adalah Allahu a'lam. Selesai. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang tersisa di bumi? Serpihan-serpihan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang masih lepas. Daging-daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana menjadikan bumi ini tetap busuk. Maka kembali Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut. Maka hujan ini menjadikan air menyapu seluruh daratan bumi dan dibawa ke laut. Selesai, bumi ini kembali menjadi terang dan bersih. Nah, ibadah Allah yang kami muliakan, barulah manusia masuk pada fase penutup. Kita masuk pada fase penutup. Di fase ini Islam akan kembali memimpin dunia secara mutlak. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak, dan ini memang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Khilafah Islamiyah kembali tegak. Lamanya masa ini kata Rasulullah 7 tahun, 8 paling lama hanya 9 tahun saja. Ternyata tidak lama ya, tidak lama. Masa ini hanya sebentar. Pada masa ini kekayaan melimpah ruah, emas benar-benar menjadi harta timbunan yang bisa dinikmati, diambil siapapun yang mau sesuka hatinya berapa jumlahnya. Bahkan kata Rasulullah, siapapun manusia yang ingin memiliki emas, sang khalifah memerintahkan, silakan ambillah ke gudang penyimpanan emas berapa kalian mau daripada emas. Masya Allah. Maka akan ada di antara kalian kata Rasulullah yang membawa jubahnya, kemudian meletakkan emas di dalam jubahnya dan dibawa pulang. Bawanya kayak gini. Nggak ada yang ngerampok di jalan. Yang mau ngerampok siapa? Perampok pun diizinkan ngambil emas ke sana. Saat itu kata Rasulullah SAW,
akan ada tetangga yang mendatangi tetangganya menghadiahkan 2 genggam emas kepada sang tetangga. Lalu berkata, wahai tetanggaku, ini hadiah dari kami sebelah, silakan engkau ambil. Lalu apa kata sang tetangga yang dapat hadiah ini? Terima kasih banyak, kamu tetangga yang baik hati, tapi di belakang ada simpanan emas saya yang banyak, saya nggak tahu mau diapakan ya gitu. Ibaratnya, minta maaf, itu ada 5 karung di belakang, mau diapain saya nggak tahu. Ibarat Allah yang kami muliakan, kekayaan melimpah ruah. Perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tahu, negara-negara besar sekarang sedang menumpuk-numpuk emas yang sangat banyak di masing-masing negara mereka sekarang ini. Kemudian beberapa negara penghasil emas terbesar juga sedang dieksploitasi emas-emas itu, termasuk kalau di Indonesia di Freeport kita, ya. Dan yang terdahsyat adalah di Irak sudah ditemukan sekarang gunungan emas sebesar gunung emas, semuanya padat. Dan ini akan menjadikan manusia perang dunia ketiga nanti, memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. George Bush mengumumkan bahwa satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Dan ini persiapan perang besar ke depan, perebutan emas itu. Maka ketika Khalifah Islam tegak, Al-Mahdi, saat itu kaum muslimin, emas memang melimpah ruah. Silakan ambil berapapun mau. Dan jumlah laki-laki dibanding wanita 1 berbanding 50. Kemana kaum laki-laki, Bu? Sudah banyak yang pergi di sini. Saat itu malah ibu yang memohon kepada laki-laki, ambillah kami 2, ambillah kami 3, nikahilah kami 4. Ya, kalau sekarang bahasanya lain, langkahilah mayatku. Kalau nanti kan enggak gitu. Nanti memang please, silakan, mohon, jadilah imam kami. Kami berempat siap. Begitu. Muka mereka bersih-bersih dengarkan berita ini, Bu. Nah, tapi saya sudah umumkan kan kepada Bapak, kebanyakan kita nanti sudah di alam barzah. Semua harapan baik dan cita-cita baik ini simpan di dada. Kalau mau serius sekarang, resikonya perang. Ya, Bu, ya? Ya, itu Bang. Nanti ibu yang bilang nggak masalah dia jadi yang keempat, nggak masalah dia jadi yang ketiga, pokoknya aku ada suami. Tapi itu nanti. Kapan nantinya? Nggak lama lagi, insya Allah Ta'ala. Apabila ini sudah berlalu satu persatu, kita sampai di fase kelima, maka yang kita sebutkan sekarang terjadi. Saat itu kata Rasulullah, seorang wanita akan melakukan perjalanan seorang diri tanpa rombongan, tanpa muhram, dari Hadramaut ke Makkah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan seluruh manasik haji tanpa muhram, tanpa rombongan, aman pergi dan aman pulang. Tidak ada serigala ganas yang menerkamnya di jalan, tidak ada perampok yang ingin mengganggunya, tidak ada, karena ini adalah masa-masa aman. Jadi awas, seringnya hadis-hadis tentang perjalanan wanita seorang diri dalam keadaan aman ini yang sering dipakai untuk boleh safar, yang penting aman. Salah, itu hadis pada masa-masa aman saja. Ya, ibadah Allah yang kami muliakan. Nah, di sini tanda besar kiamat yang kelima, tanda besar kiamat yang keenam, kejadiannya di sini. Tanda besar kiamat yang kelima adalah yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Memang betul-betul fisik matahari yang menerangi bumi kita ini. Jangan ditakwil, yaitu dari barat nanti kebangkitan Islam itu dari barat, dari Eropa. Khata, ini salah. Karena kebangkitan Islam benar-benar langsung dari negeri Timur Tengah, khususnya di Syam. Situ kebangkitan Islam. Khilafah Islamnya ini, fase kelima ini di Syam. Pusatnya Palestina, Bu. Pusat khilafah Islamnya terakhir nanti di Palestina. Peperangan-peperangan besar terjadi nanti adalah di Suriah. Sekarang saja Allah sudah membuatkan pentas perang besar di Syria. Dihancurkan dulu oleh musuh-musuh Islam, gedung-gedung apa saja yang ada, dan nanti perang Armageddon terjadinya di Syria.
Perang Armageddon itu atau Malhamah Al-Kubra terjadi setelah Perang Dunia Ketiga di Irak. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita lanjut. Matahari terbit dari sebelah barat. Hanya satu kali saja. Bumi gelap gulita. Kalian merasakan panjangnya malam 3 malam berturut-turut. Pada malam yang panjang itu, seluruh Al-Quran yang ada di bumi ditarik oleh Allah. Seluruh Al-Quran yang ada di bumi ditarik oleh Allah. Bahkan yang hafal ayat pun, yang hafal Al-Fatihah pun Allah tarik hafalan itu sebelum matahari terbit. Besoknya ketika matahari terbit dari sebelah barat, orang berlomba-lomba ingin taubat, yang belum taubat, pintu taubat sudah Allah tutup. Saat itu orang-orang ingin menyatakan syahadat masuk Islam. Syahadat sudah tidak lagi diterima oleh Allah, terlambat sudah. Matahari sudah terbit dari sebelah barat. Kalian pada saat itu, kata Rasulullah, akan mengejar Al-Quran, mushaf-mushaf yang ada untuk ingin menambah amal soleh. Terlambat. Al-Quran ketika itu sudah tinggal lembaran-lembaran kertas putih yang sudah tidak ada tulisan ayatnya. Di malam itu Allah tarik semuanya ke langit. Unik loh ya. Kalau didengar-dengar ini hadis, zaman Nabi itu ada kertas enggak? Lembaran-lembaran kertas putih lagi. Ada enggak zaman Nabi? Tapi dengan terang Nabi mengatakan bahwa Al-Quran pada saat itu sudah tersisa hanya lembaran-lembaran kertas putih yang sudah tidak ada lagi tertera ayatnya. Allah tarik semua. Bahkan yang hafal An-Nas, hafal Qul Huwallahu Ahad, hafal Al-Fatihah, seluruhnya hilang. Mereka tahu ada nama suratnya. Mereka tahu, tapi apa itu? Sudah hilang semuanya. Matahari terbit dari sebelah barat. Hanya setengah hari saja. Kemudian matahari itu kembali bergerak. Sebelah barat tenggelam seperti biasa di sana. Besoknya seperti biasa terbit di sebelah timur. Di waktu duha terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Saking dekatnya jaraknya ya. Terjadi tanda besar kiamat yang ke-6, yaitu binatang raksasa Dabatul Ardi keluar dari dalam perut bumi di 3 tempat yang berbeda, di 3 waktu yang berbeda. Binatang ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 82. Dalam Al-Quran loh ya, Allah ceritakan binatang raksasa, kakinya banyak, tangannya banyak. Binatang ini ramah dan bisa berbicara dengan manusia. Membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dimanapun manusia yang masih tersisa hidup ditemukan oleh binatang, binatang ini bisa membedakan mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Kalau bertemu dengan orang beriman, cincin Sulaiman disentuhkan ke wajahnya, wajah itu pun menjadi putih berseri, putih bersinar-sinar, bersih. Kalau bertemu dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketukkannya ke kepala orang kafir itu, menghitamlah wajah tersebut menjadi buruk rupanya. Antara orang beriman dengan orang kafir saat itu saling menyapa, wahai mukmin, wahai kafir. Sementara tidak ada keinginan di antara mereka untuk bergaduh, perang, saling berbunuhan, nggak ada. Tapi hidup rukun, saking amannya masa fase kelima. Taib. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dabatul Ardi kemunculan ketiganya yang terakhir adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Setelah misinya selesai, dia kembali masuk ke dalam perut bumi. Selesai. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7, inilah dia penutupan keberadaan orang Islam di muka bumi. Angin lembut kematian. Spidol kita sudah sakaratul maut. Saya suka spidol yang besar begini. Kalau panitia bisa berinisiatif dapatkan lagi yang kayak ini sekarang, alangkah mulianya hati panitia tersebut. Angin lembut kematian. Dari mana sumber angin ini? Dari negara Yaman. Angin tersebut berhembus menutupi permukaan bumi. Serentak satu bumi ini, siapapun orang yang beriman kepada Allah, walau imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada dia. Sekalipun dia sedang ada di dalam gua, di puncak gunung, di lembah, ada di pulau, ada di mana saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angin itu akan sampai kepadanya. Saat dia tersentuh oleh angin itu, walaupun laki-laki, perempuan, anak-anak, pokok siapa saja, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat dengan meninggal yang lembut. Langsung tergeletak di situ meninggal.
serentak satu muka bumi orang Islam habis. Seolah binatang kemarin yang keluar memberi tanda supaya si angin hanya mendatangi yang mukanya putih dan bersih. Ya, apabila sudah tersentuh oleh angin tersebut, dia pun meninggal di tempat. Angin tersebut sejuk, angin lembut, bertiup dari negeri Yaman, satu bumi dibungkusi oleh angin itu. Jangan sampai masuk ke sebuah ruangan ada terasa AC lembut, ada harum, wah ini angin ini, meninggal dah. Satu bumi loh ya, satu bumi serentak. Tidak tersisa satu pun saja orang yang beriman hidup di muka bumi. Mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustadz, siapa kira-kira yang menguburkan kita ketika itu? Nggak usah ditanya deh. Saat itu yang penting kita sudah tidak peduli lagi siapa yang menguburin kita. Yang pasti seluruh arwah dan roh orang-orang yang beriman pada saat itu sudah diletakkan di salah satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Yang nggak meninggal siapa? Yang nggak selamat ketika Dajjal lepas. Ketika Dajjal lepas ternyata dia beriman pada Dajjal. Angin lembut bertiup nanti dia tidak akan meninggal dunia. Berarti dia akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Seburuk-buruk manusia yang hidup adalah yang hidup menyaksikan tanda-tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan 10. Seburuk-buruk manusia adalah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Berlindunglah pada Allah ibu-ibu. Berlindunglah pada Allah ibu-ibu. Karena ibu-ibu lah yang paling banyak hidup di fase ini. 1 berbanding 50. Apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Apa yang harus kami buat? Apa berita baiknya untuk orang beriman di akhir zaman ini? Katanya judulnya, apa judulnya tadi? Hiburan dari langit bagi orang beriman di akhir zaman. Kalau mendengarkan berita kayak gini, di mana letak hiburannya Pak Ustadz? Ya kan? Di mana letak hiburannya? Wong keos semua. Bencana demi bencana, musibah demi musibah, perang lagi dan perang lagi. Apanya yang dihibur? Terhibur di bidang apanya? Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, hiburan apa yang ada buat mereka? 1, catat. Hiburan apa untuk orang beriman? Sehingga Bapak Ibu tidak usah terlalu resah. Yang penting imannya dijaga, diperkuat, amalnya diperbanyak. Lalu hiburan apa yang disediakan oleh Allah untuk orang yang beriman? Seberat apapun musibah-musibah yang akan dihadapi. Sebentar ya, sebelum saya sampaikan hiburan-hiburannya, saya ingin pertegas. Karena di Bandung rasanya belum saya sampaikan secara lebih rinci. Pembahasan berikut sekarang saya bahas sekarang ini. Tentang umur umat Islam, menandakan bahwa kita memang sudah sangat dekat sekali. Sejak Nabi diutus sampai seluruh orang Islam serentak Allah wafatkan di muka bumi ini, sehingga tidak tersisa satu pun saja lagi orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Serentak wafat. Startnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa lama sebenarnya waktunya? Kaum muslimin, hadis yang berbicara tentang waktu dari Nabi diutus sampai serentak orang beriman Allah wafatkan. Pembahasan ini dikaji oleh para ulama kita dengan sebutan umur umat Islam. Judul pembahasannya adalah umur umat Islam. Berapa lama sih pembahasan ini? Sumber dalilnya tidak ada satupun dari hadis yang sahih. Yang pertama. Lalu dalilnya bagaimana? Dalilnya, perhatikan baik-baik, hadis yang tertinggi itu levelnya adalah hadis al-mutawatir. Hadis al-mutawatir. Kekuatan hadis ini sama dengan kekuatan hadis ayat demi ayat-ayat Al-Quran. Mengingkari hadis mutawatir, kafir orang itu. Jadi kaum muslimin, ini hadis yang terkuat adalah hadis mutawatir. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis apa? Hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi satu orang, didengar oleh seorang tabi'in. Tabi'in menceritakan kepada tabi'in satu orang, per satu orang, terus ke bawah. Itu namanya hadis ahad. Hadis ahad ini
ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah hadis sahih. Tingkatan pertengahan adalah hadis hasan. Tingkatan paling bawah adalah hadis dhaif. Ingat, 3 tingkatan ini seluruhnya masih hadis Rasulullah, masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar ini namanya hadis palsu atau hadis maudhu'. Di luar ini hadis maudhu', hadis palsu, ya. Nah, hadis yang membahas tentang umur umat Islam bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, tapi hadis dhaif. Oke? Ada adab-adab yang harus kita jaga saat kita berinteraksi dengan hadis dhaif. Adab-adab ini 8 banyaknya. Yang pertama, hadis dhaif apabila disampaikan kepada orang, wajib langsung sampaikan kepada orang yang mendengar, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, ini hadisnya dhaif ya, harus sampaikan statusnya. Ini adab yang pertama. Jangan dibuat orang seolah-olah menyangka ini adalah hadis sahih. Ya. Jadi itu adab yang pertama. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan akidah dan keyakinan. Kalau hadisnya dhaif tidak boleh dijadikan sebagai akidah dan keyakinan. Adab yang kedua itu. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh menjadi dalil dan hujjah dalam urusan-urusan inti serta pokok dalam agama. Urusan usuluddin tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif, tidak boleh, tidak diterima. Ini adab yang ketiga. Seperti halal, haram, sah, batal, masalah syirik, masalah tauhid, masalah-masalah pernikahan, membatalkan pernikahan segala macamnya, itu adalah tidak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Berapa baru? 3. Yang keempat, hadis dhaif jika berbenturan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, dalam satu permasalahan diterima hadis yang lebih kuat, diabaikan hadis dhaif ini, dianggap nggak ada. Karena ada hadis yang lebih kuat di atasnya yang bertolak belakang dengan dia. Sementara dia lemah, ini kuat. Tentu yang kuat lebih diterima. Kan gitu ya. Ini adab keempat. Adab yang kelima, hadis dhaif boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan dalil untuk urusan fadailul a'mal, untuk urusan fadailul a'mal, targhib dan tarhib, untuk urusan-urusan motivasi amal. Siapa yang melakukan amalan ini pahalanya adalah segini, siapa yang melakukan amalan ini dia diganjar begini, siapa yang melakukan ini ancamannya begini. Tarhib dan targhib, fadailul amal boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini nomor 5. Makanya salah satu kitab yang menjadi pegangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jamaah Tabligh. Tahu Jamaah Tabligh? Tahu? Jamaah Tabligh kitabnya seluruhnya fadail amal enggak? Rata-rata fadail amal salat, fadail amal sedekah, fadail amal puasa, fadail amal walau di dalamnya ada hadis dhaif bisa. Ini sepakat seluruh ulama Ahlussunnah mengatakan, para ahli hadis mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan sebagai dalil untuk urusan fadailul a'mal. Jadi jangan salahkan, lah ini apa nih kitab nih, banyak ada hadis dhaif. Kalau memang pun ada hadis dhaif boleh untuk fadailul a'mal. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam. Nah, adab yang keenam ini ada A, ada B. A, hadis dhaif karena dia masih perkataan Rasulullah, maka dia lebih ditinggikan daripada perkataan manusia manapun. Dia lebih diterima daripada perkataan manusia manapun. Umpamanya, suatu masalah Kiai Anu berkata begini, Syekh Anu berkata begitu, Habib Anu berkata begini, Buya Anu, ulama Anu berkata begini dalam satu masalah. Tiba-tiba muncul ke tengah-tengah permukaan permasalahan itu ada Rasulullah berkata begini, tapi hadisnya dhaif. Wajib dibuang semua perkataan manusia, diterima perkataan Rasulullah tersebut walaupun status hadisnya dhaif. Itu adabnya, Pak. Kenapa? Masih perkataan Nabi enggak? Masih. Berarti muliakan daripada perkataan manusia manapun.
Gitu ya. B, nomor 6 yang B. Karena ini adalah perkataan Nabi, maka sangat tidak beradab, kalau boleh dikatakan bahasa yang agak lebih kasar, kurang ajar apabila membuang hadis dhaif. Karena sekarang ini sudah muncul kelompok yang membagi hadis itu hanya kepada sahih dan dhaif. Ini sahih, terima. Ini dhaif, buang. Jangan dilihat, jangan dianggap. Maaf, ini kurang ajar. Tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif bagaimanapun dia tetap perkataan yang mulia Rasulullah SAW, bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu dibuang. Hadis dhaif adalah penghargaan kita. Dimuliakanlah, sebab itu masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku namanya siapa? Hah? Ricky. Ricky boleh berdiri sebentar. Ricky, saya adalah pengumpul hadis. Anggaplah nama saya adalah Imam Bukhari atau Imam Ahmad. Nama saya adalah Imam Ahmad. Ini Ricky. Ricky ini level ke-7, level ke-4. Jadi urutannya begini ya. Lihat Pak, ini Rasulullah. Rasul. Ini sahabat, umpamanya Abu Bakar. Ini level sahabat Abu Bakar. Kemudian ini level tabi'in, yaitu umpamanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Dan ini level tabi'in. Ini level sahabat ya. Ini level tabi'in, ini level tabi'in. Ricky tadi ya. Ricky. Ini Ricky. Ini level tabi'in. Di masa ini Imam Ahmad muncul. Saya Imam Ahmad. Ini tabi'in namanya Ricky. Saya Imam Ahmad. Saya datang kepada Pak Ricky. Pak Ricky, saya dengar kabar Pak Ricky hafal beberapa hadis ya? Iya Pak Imam. Beliau mengatakan begitu. Boleh saya tulis? Oh silakan Pak Imam. Mulailah beliau menyebutkan sanad. Saya terima hadis ini langsung dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin dia terima hadis itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar dia dengar langsung dari Rasulullah. Urut-urutan itu saya tulis tuh di dalam buku saya. Ya, sanadnya kepada Pak Ricky. Saya catat. Ternyata beliau hafal 17 hadis. 17 hadis. Selesai. Kitab ini saya simpan. Suatu ketika, ini contoh ya, minta maaf ya. Jangan tersinggung ya. Nah, ini contoh. Suatu ketika saya jumpa lagi sama Pak Ricky, tapi sedang nembak tembok. Paham nembak tembok? Lagi kencing di tempat terbuka, sasarannya adalah tembok. Ini kan contoh Bu, ini kan hanya kebiasaan sebagian kaum laki-laki yang kurang ilmu, iya kan? Nembak tembok, nembak ban mobil, nembak batang pohon di tempat terbuka, iya kan? Ya, nggak usah saya tanya Ibu, iya betul Pak? Karena ini bapak-bapak nih yang paling banyak kita temukan perilaku ini. Maaf, tadi juga sambil di jalan menjelang ke tempat pengajian pagi tadi, baru pulang dari pengajian, saya lihat seorang laki-laki nembak tembok di tempat umum Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu banyak. Saya menuju waktu dari tol Cikampek menuju ke Jakarta, banyak di tol itu di pinggir jalan nembak batang pohon, nembak baik. Saya selaku Imam Ahmad melihat Pak Ricky seperti itu perilakunya. Astagfirullah, itu benar Pak Ricky ya? Saya lihat benar dia. Langsung saya rujuk kembali ke buku saya, buku yang menulis hadis itu. Saya lihat yang mana dari Pak Ricky ini. Setelah ketemu langsung saya coret hadisnya, atau saya jatuhkan status hadis itu menjadi dari sahih tadi harusnya menjadi hasan. Baru hasan ya, dari sahih menjadi hasan. Suatu hari ketemu lagi sama Pak Ricky, sedang makan berjalan pakai tangan kiri. Ya, makan berjalan pakai tangan kiri. Udahlah makannya berdiri, jalan lagi tangan kiri lagi. Saya ambil lagi buku saya, jatuh lagi hadisnya ke tingkat dhaif. Hanya gara-gara karakter orangnya yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, jatuh hadisnya. Yang hadis tetap hadis Nabi enggak? Tapi gara-gara orang ini, minta maaf ya, ini kan hanya jangan sampai menjadi tersangka atau terdakwa sekarang. Barakallahu fiik, jazakallahu khair ya akhiriki. Paham sekarang? Syukur. Paham sekarang kenapa hadis itu bisa menjadi jatuh?
gara-gara perilaku orang. Nah, orang yang darinya sumber hadis itu disebut dengan sanad. Sanad rijalul hadis. Oleh karena itu, adab yang nomor 6B, tidak sopan, tidak beradab, kurang ajar, berani membuang hadis dhaif. Kan hadis dhaif masih hadis Nabi, kenapa pakai dibuang-buang? Padahal yang bermasalah orang yang menceritakan hadis. Lalu kenapa perkataan Rasulullah yang dibuang? Kan begitu kan? Oke, paham sekarang? Adab yang ke-7. Hadis dhaif yang menceritakan tentang sesuatu perkara gaib masa depan yang akan terjadi. Jika benar-benar ternyata terjadi sesuai dengan yang digambarkan oleh hadis dhaif tersebut, maka hadis dhaif itu naik derajatnya naik derajatnya kepada sahih. Kalau ternyata jadi kenyataan hadis itu, dia langsung naik menjadi sahih. Lah, adab yang ke-8. Adab yang ke-8 ini A dan B lagi. Adab yang ke-8A. Bila hadis dhaif sumbernya ternyata banyak dan sama-sama dhaif. Riwayat si A hadis ini dhaif statusnya. Riwayat si B hadis ini juga dhaif. Riwayat si C hadis ini juga dhaif. Riwayat si D hadis ini juga dhaif. Dhaif, tapi jalurnya banyak. Hadis tersebut langsung naik statusnya kepada hasan li ghairih. Hasan li ghairih. Dan ini terjadi nanti di sini. Oke? B. Hadis dhaif wajib diketahui, harus diilmui, tetapi tidak dibina di atasnya keimanan dan keyakinan apabila berbicara tentang masa depan yang akan terjadi. Tapi kita harus mengilmuinya, kita harus tahu, kita harus paham. Tapi untuk jadikan keyakinan, sampai dia terjadi baru yakin. Begitu ya. Oke, adab-adabnya begitu tentang hadis dhaif. Sekarang boleh saya membacakan 2 hadis tentang masalah ini? Sekarang hadisnya statusnya apa? Dhaif ya. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi SAW bersabda di dalam 2 kelompok hadis yang dua-duanya dhaif. Yang pertama, Nabi mengatakan, umur umatku sejak sejak aku diutus sampai orang Islam serentak Allah wafatkan, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Yahudi dari Nabi Musa ke Nabi Isa ada 2000 tahun dalam sejarah. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu ada 600 tahun. Nah, 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Berarti umat Islam di 1400 tahun habis sudah seharusnya. Pak Ustadz, kita sekarang sudah 1438. Ini sudah 1400 Pak Ustadz. Berarti udah kebablasan dong. Tidak, sebentar. Ada kelompok hadis yang lain. Ini dari Abu Daud, kelompok yang kedua. Hadis yang kelompok kedua ini sanadnya, jalurnya, pembicara penyampai hadisnya banyak. Dhaif. Akhirnya gimana status hadis itu? Cepat pinternya jamaah di sini. Menjadi hasan li ghairih, ya, menjadi hasan. Bunyi hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, umur umatku sejak Allah mengutus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat serentak orang beriman di muka bumi, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Ada dalilnya enggak itu? Surah Sajadah ayat 5 itu dalilnya ya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Lah Nabi tadi mengatakan umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Jadi berapa? 1500. Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Kenyataannya memang makin ke sini makin lemah sebenarnya keadaan umat Islam, betul tidak? Baik,
Ada 1400, ada 1500. Gimana baiknya nih? Ada dua kelompok hadis, dua-duanya dhaif. Kita mau terima yang mana? Ketahuilah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, para ulama dan ahli-ahli hadis mencoba menggabungkan atau mencari solusi kan dua riwayat ini. Lalu muncullah pernyataan para ulama-ulama kita, yaitu antara 1400 ke 1500 habis umat Islam. Itu solusinya. Antara 1400 ke 1500 habislah umat Islam. Ada juga di antara yang menyebutkan tahun 1476 Hijriah umat Islam habis serentak. Ada yang mengatakan 1477 tahun hitungan Hijriah umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam habis. Dalil mereka ada enggak dari ayat? Enggak ada. Dari hadis ada tidak? Tidak. Lalu ini dari mana? Dari ijtihad. Saran saya adalah buang semua ijtihad ini. Selama tidak ada dalilnya dari ayat, dari hadis, ini enggak permanen kan? Permanen ya? Awas kalau permanen. Panitia, ini cek dulu kenapa. Ini permanen panitia. Saya sudah berbunga-bunga hati ketika menulis. Ternyata nggak bisa dihapus. Yang mau ditulis masih banyak. Balikin. Yang berikan ide pinter. Tolong dong balikin. Tapi sebentar, ini susah nanti ini. Kalau dibalikin, kalau saya ingin balik lagi ke sini, balik lagi dia. Bolak-balik, bolak-balik. Kan habis masanya. Baiklah kalau gitu saya akan agak sedikit menghemat. Sebentar, perhatikan sebentar. Ini tolong dibuang. Tidak usah diterima. Dalil mereka dari Al-Quran tidak ada, dari hadis tidak ada. Jangan dianggap ini. Ya. Saya lebih memegang pendapat ini. Baru dibeli. Alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakallah khair. Masya Allah, mudah-mudahan cepat dapat istri. Udah nikah belum? Kok ibu yang jawab? Kalau ibu tahu kenapa enggak cepat aja? Gaya mujahid loh tadi itu. Saya aja kalau punya anak gadis gede cepat dinikahkan. Kita langsung. Ini permanen kan? Enggak. Baik. Ini sudah selesai. Jangan dianggap. Saya lebih senang apa yang disampaikan dalam masalah ini oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, umur umat Nabi Muhammad ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Umat ini wafat. Ya, lebih dari 1400 tahun. Berapanya entah. Tapi yang pasti tidak akan lewat dari 1500. Ini lebih aman. Ungkapan ini jauh lebih bijak. Jauh lebih bijaksana. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita berhitung. Sekarang 1438 Hijriah ya. Hijriah ya. Hijriah itu dihitung sejak Nabi hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau hidup 13 tahun, di Madinah setelah hijrah 10 tahun. Hitungan Hijriah sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. 1438 Hijriah. Seandainya kita ambil penuh 1500 saja, mari kita kurangi 1500. Jadi berapa? Jadi 62 tahun yang tersisa. Kalau diambil penuh. Dan ini Hijriah. Kalau Hijriah sejak Nabi sudah hijrah, baru mulai dihitung tahun Hijriah. Ada 13 tahun di Makkah beliau menjalani hidup sebagai Nabi dan Rasul, sementara menghitung umur umat Nabi sejak beliau menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya 62 ini dikurangi lagi 13, jadi berapa? 49 tahun lagi ke depan orang Islam bisa hidup di muka bumi ini. Itu hitungan paling lama. Seandainya dihitung full 1500. Masih lama atau sebentar lagi? Sebentar lagi atau masih lama? Masih lama atau sebentar lagi? Maka masihkah pantas kita melawan pada suami?
Masihkah pantas kita mempermainkan sholat, mengabaikan sholat? Masihkah layak kita makan riba? Masihkah pantas kita mempermainkan, menzalimi umat manusia yang lain? Masihkah pantas kita mempermainkan syariat Allah? Masihkah layak kita berzina kesana kemari? Masihkah pantas kita nonton film porno? Masihkah pantas kita tidak merasa takut kepada Allah sementara waktu sudah semakin dekat? Timbun harta, tambah lagi tanah, timbun lagi harta, tambah lagi tanah, tambah jumlah nomor rekening. Apakah itu berguna untuk semuanya di akhirat kelak? Wallahi demi Allah, sudah saatnya sebenarnya kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Ibarat Allah yang kami muliakan, melihat waktu yang sangat dekat begini ya. Ustadz, itu kan hadisnya dhaif. Iya, tapi masih perkataan Nabi enggak? Itu loh. Muliakan, hargai. Memang tidak untuk dijadikan sebagai akidah dan keyakinan, tapi adanya nas ungkapan Nabi, hormati, muliakan. Dan ini setidak-tidaknya memicu semangat kita untuk menjadi orang yang lebih soleh daripada sebelumnya. Begitu loh ya, menjadi lebih taat daripada sebelumnya. Bu, apalagi ibu-ibu, coba jadikan hari-harinya lebih banyak bersama Al-Quran daripada bersama Android. Bapak kenapa ketawa? Bapak juga gitu. Di airport, di mana-mana saya lihat orang pasti dengan HP terus. Mana yang megang Al-Quran? Boleh bisa dihitung. Satu airport itu entah ada 2-3 orang yang cuma megang Al-Quran. Di mana-mana HP. Ini udah akhir zaman. Silakan megang HP, buka aplikasi Al-Quran, Androidnya. Silakan buka Al-Qurannya. Habis itu baru WhatsApp dilihat. Tadi pagi udah saya sindir keras loh. Di pengajian kita masjid apa tadi Pak? Mana yang hadir pagi tadi siapa? Berapa orang? Ya, berapa orang yang hadir tadi? Waduh, terpaksa saya baca lagi hadisnya di sini. Bu, dengarin bu ya. La taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah. Hatta yaqra'un nasu min ummati. Sehingga kalangan manusia dari umatku mereka sibuk membaca al-muthannah. Muthannah. Para sahabat bertanya, "Wamal muthannah ya Rasulullah?" Apa itu muthannah ya Rasulullah? Nabi menjawab, kitabun musannah itu adalah kitabun katabahun nas biaidihim. Dia adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka. Fayatanaqalunahu fima bainahum. Lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan ke tangan-tangan yang lain. Tsumma yaqra'unahu, lalu mereka sibuk membacanya. Wa yatrukuna kitaballah, lalu mereka meninggalkan membaca Al-Qur'an kitabullah. Terjadi enggak sekarang? Share yang ini, copy paste ini, kirim ke sana, download ini, kemudian kirim, baca, sibuk waktunya membaca. Sementara tulisan, surat cinta dari Allah, hampir-hampir dia tidak menyentuhnya dalam satu hari. HP tinggal aja sebentar di rumah, langsung dia merasa gelisah, dia kejar balik ke rumah. Kalau HP yang tinggal, kalau Al-Quran yang tinggal, ya Allah ya Rabbi, udah banyak lagi di mana, besok juga bisa. Kenapa? Tulisan manusia lebih utama daripada surat cinta dari langit Allah Rabbul Alamin. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini fase keempat. Udah dekat sekali masanya. Tidakkah kita saling membangunkan sesama kita untuk tahajud? Tidakkah kita bangunkan istri kita tahajud? Tidakkah kita saling membangunkan untuk ingat selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk meninggalkan kesia-siaan waktu di depan nonton sinetron. Ibarat Allah, ini akhir zaman. Stop. Apapun amalan-amalan salah cukup, beralihlah kepada amalan soleh. Jadilah orang yang lebih soleh, solehah dari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah soleh, alhamdulillah. Tapi setelah mendengarkan uraian ini, jadilah lebih soleh daripada sebelumnya. Gitu Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang baru kita bicara tentang hiburan orang beriman. Saya tadi anjurkan tulis, bilang, maka siap-siap menulis kembali. Hiburan orang beriman di fase keempat. Nah, panitia sama ternyata. Baganti baru aja ciga. Kalau kata orang Padang begitu, baganti baru aja ciga. Baru tahu? Baru Pak.
Ciga tahu? Sama, monyet, kerak. Jadi kerak ganti dengan beruk, sama nggak? Maaf kaum muslimin, berarti dua-duanya sudah jadi korban kita. Kita lanjutkan. Kalau begitu, hiburan apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman? Hiburan yang akan didapatkan oleh orang beriman di akhir zaman ini, Nabi kan mengatakan begini, orang yang memegang agama baik-baik di akhir zaman ini seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Makin istiqomah dia menjalankan agama, makin banyak ujian tantangan yang akan dihadapinya. Semakin dia kuat imannya di akhir zaman, semakin hebat ujian yang harus dihadapinya. Dia kerja di bank konvensional, ternyata bank konvensional jelas adalah bank ribawi, penghasilannya jelas adalah haram. Dia kerja di situ. Sekarang dia mau lepas dari kerjaan, keluarganya menyerang. Dia sudah punya istri, pihak keluarga istri pun menyerang, apalagi posisinya bagus. Yang mana? Yang dihapus. Mau dihapus? Ya, silakan ini dihapus. Ya. Oh, ini nunggu sampai maghrib kita kalau gini ceritanya. Udah Pak, kasihan saya ngelihat. Nanti bisa keringatan. Cut. Saya jadi nonton dari sini. Baik kaum muslimin, terima kasih, barakallahu fiik. Salah satu contoh orang baik di akhir zaman, berinisiatif gimana caranya. Tapi kaum muslimin, nggak apa-apa ya, kita fokus kepada saya, nggak usah fokus kepada yang sudah jadi korban. Sampai di mana tadi Pak? Kerja di bank konvensional, mau berhenti, nanti kerja di mana? Juga kata keluarga apa? Keluarga belum siap, bapak ibu mertua juga akan marah. Keluarga kita, apalagi orang tua kita yang menyekolahkan kita juga akan marah. Berat ini mengamalkannya. Itu satu. Kemudian kita sekarang tahu persis, kalau nggak punya motor, nggak punya mobil, kemana-mana sulit. Tapi kreditan banyak memberikan peluang bagi kita. Leasing sana, leasing sini. Kenapa nggak dari tadi dimunculkan ini? Baru beli ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu, siapa saja yang sudah bersedekah. Ini kan untuk panitia ya. Waktu dibawa pulang. Udah nggak apa-apa, ntar bawa pulang nggak apa-apa. Pokoknya kita nulis dulu. Pak, ini zamannya berat. Bapak sekarang anaknya kalau mulai dimasukkan ke pondok tahfiz Quran, anak dimasukkan ke pesantren, tantangannya berat. Apalagi sudah ada identifikasi khusus dari pihak-pihak yang merugikan umat Islam. Ciri khas keluarga teroris adalah anaknya masuk pesantren. Lah kan berbahaya ini. Pakai baju koko, sudah jenggotan sedikit mulai curiga itu. Hah? Teroris. Ada jenggot, teroris. Mulai diperhatikan, menjadi target. Ini beratnya Pak. Ini masalah kecil baru ya. Apalagi ikut bela ulama, bela Islam. Akan diusut sampai ke urat keturunan cucu cicitnya diusut. Bahkan yang ada di dalam rahim pun diusut, ini calon teroris. Karena bapaknya ikut 212. Beratnya sekarang, Bu, Ibu dulu nggak pakai jilbab, orang semuanya santai aja. Tapi setelah mulai pakai jilbab, mulai mendapatkan tantangan. Apalagi jilbabnya udah kayak gini nih, udah mulai jilbab yang longgar, yang dalam. Ini sudah aliran sesat apa ini? Waktu dulu pakai tato di sini, waktu dulu pakai tato di pusar, waktu lidahnya juga ada tato. Nggak ada orang bilang kita sesat. Tapi ketika sudah pakai jilbab dalam, aliran sesat apa yang diikutinya nih? Bedanya di fase keempat ini, Masya Allah. Apalagi buat bapak-bapak, apabila bapak sudah mulai mendukung perjuangan di Syria, di Palestina, nah dianggap ini adalah cabang ISIS. Ya kan? Masya Allah. Kita memberikan bantuan, diusut dari mana bantuan ini? Siapa yang membuat? Siapa yang memberikan? Kemudian yang memberikan, kamu dapat dari mana nih duit? Walaupun tukang jual es keliling, akan dianggap sebagai membantu terorisme. Ya Allah ya Rabbi, beratnya berislam di akhir zaman ini Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini fase keempat. Apa hiburan untuk orang beriman pada fase keempat? Kabar baik. Nabi mengatakan, orang yang berislam pada masa itu, al-mutamassikuna bisunnati yauma idzin, orang yang berpegang erat
dengan ajaranku, dengan sunnahku pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh Allah buat mereka pahala khamsina rajulan minkum. Diberi oleh Allah 50 pahala seperti pahala kamu, kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat bingung. Hai, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum, 50 orang kami atau 50 orang kalangan mereka saat itu? Bal minkum, kata Nabi, 50 kalian. Allah hargai kita. Kenapa? Di zaman Nabi, sahabat mengamalkan ini, mengamalkan itu, sudah didukung oleh kondisi dan lingkungan. Betul tidak? Yang memimpin Islam, Nabi langsung. Lingkungannya sudah berbentuk pemerintahan Islami, semuanya sudah serba mendukung, maka mengamalkan apapun tidak berat. Ngamalkan apa saja, bahkan jihad menjadi amalan favorit terindah yang paling digila-gilai oleh seluruh sahabat. Jihad, Pak, zaman ini jihad dianggap sebagai terorisme. Bapak hari ini coba poligami, Pak. Musuh pertama Bapak langsung istri Bapak. Zaman sahabat malah wanita-wanita yang menyodorkan diri, ambillah aku, jadikanlah istrimu, ambillah aku, nikahilah aku. Zaman sahabat populer. 50 tahun yang lalu di Minangkabau, ada orang Minang di sini enggak? Ada orang Minang, orang Padang, ada. 50 tahun yang lalu di Minangkabau, orang tua bisa menikahkan anak gadisnya dengan seorang ulama, dengan seorang tokoh agama. Lalu mau tokoh itu menikahi anak gadisnya, dia akan bangga bercerita ke sana kemari, anakku dinikahi oleh Buya Anu, walaupun anaknya jadi anak yang ketiga, istrinya jadi istri yang ketiga, istri yang keempat, bangga orang dulu. Sekarang ngelawan arus, Pak. Maka para laki-laki banyak yang sengsoro kalau sekarang ini. Minat akhir zamannya tidak tersalurkan. Kalau coba-coba menyalurkan akan mendapatkan tentangan yang banyak. Taib, bidang yang lain apa saja? Maka hari ini kita bisa beramal apa yang bisa diamalkan oleh para sahabat dulu. Pahala kita 50 amalan pahala sahabat. Ibu juga begitu, Bu. Hari ini ibu dapatkan 50 pahala sahabiat 50 kali lipat kalau bisa mengamalkan apa yang dulu mereka bisa amalkan, tapi mereka didukung oleh arus yang sejalan sama. Kalau sekarang kita melawan arus. Nah, ini hiburan yang pertama. Hiburan yang kedua, tadi ayat yang dibacakan. Siapa yang buka tadi protokolnya? Ayat yang dibacakan tadi surah Al-Baqarah 214. Lihat. Surat Al-Baqarah 214. Ibu mau masuk surga, Bu? Ibu mau masuk surga? Yakin? Surga yang mana bagusnya? Macam-macam. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, pokoknya surga mana aja ya. Iya, Bu, ya. Jangan, Bu, kata Nabi, kalau kamu ingin masuk surga, doa dan minta kepada Allah surga Firdaus. Dia adalah surga tertinggi. Ibu mau masuk surga semua, Pak? Mau masuk surga semua? Maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ini. Dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan umroh, sedekah sana sini, nyambung tali silaturahmi? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan karena kamu sudah pakai jilbab, karena kamu sudah berbakti pada suami, karena kamu sudah banyak sedekah,
Apakah kamu kira kamu bisa masuk surga karena rajin tahajud, rajin duha? Apakah kamu kira kamu akan bisa menjadi ahli surga? Walamma, dan belum lagi, ya'tikum, datang kepada kamu, masalul ladzina khalau min qablikum, seumpama yang telah Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kamu, massathumul ba'sa, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Ini yang pertama, Allah datangkan kepada mereka al-ba'sa. Yang kedua, Allah datangkan kepada mereka ad-dharra. Yang ketiga, wazulzilu, Allah datangkan kepada mereka zilzilu, az-zilzal. Ya, ba'sa, dharra, zilzal. Kamu harus lewati yang tiga ini dulu, baru kamu bisa masuk surga. Orang-orang sebelum kamu sudah kami uji mereka dengan ba'sa, dengan dharra dan zulzilu. Mereka lulus, yang luluslah yang akan menjadi ahli surga. Puasa, bagus sudah. Salat 5 waktu, bagus sudah. Pakai jilbab, bagus sudah. Tidak makan riba, bagus sudah. Tapi yang tiga ini wajib dilewati. Ibaratnya mau sampai ke kota Jakarta harus melewati 3 daerah. Apa? Dari sini ada 3 daerah, coba sebutkan dari sini ke Jakarta. Purwakarta, terus apa lagi? Perawang, Kerawang, terus apa lagi? Cikampek. Oke ya, harus lewati ini dulu. Kalau enggak nyampe Jakarta. Kamu ingin masuk surga, mau nyampe surga, iya harus lewati ba'sa, dharra, zulzilu. Kalau enggak mustahil, hil. Harus lewati 3 ini. Ba'sa itu apa? Dharra itu apa? Zilzal itu apa? Ketahuilah ketiga-tiganya ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azimnya menjelaskan, yaitu ujian iman yang Allah datangkan kepada orang-orang beriman dari para penguasa yang zalim dan jahat. Baik itu penguasanya kafir seperti Donald Trump, atau seperti Vladimir, oh itu udah tamat bu, ba'sa dharra, atau penguasa muslim tetapi jahat kepada orang Islam yang targetnya adalah menimpakan ba'sa dharra dan zulzilu. Baik yang ada di Arab, baik yang ada di Syria, baik yang ada di Irak, baik yang ada di Iran, baik yang ada di Indonesia dan di mana saja. Ba'sa dharra zulzilu. Apa itu ba'sa? Dibuatnya kita bangkrut, dibuatnya kita tidak memiliki lagi harta benda, kita diusir, kita diburu, kita dikejar, ditangkap. Dharra, lalu disiksa secara fisik, dihancurkan rumah kita, dirampasnya harta benda kita, lalu zulzilu, diterornya hidup kita. Tiga-tiganya ini dalam rangka agar kamu seperti mereka. Kalau kamu tidak mau seperti mereka, mereka sempurnakan penderitaan ini kepada kamu. Jika kamu bersabar, jika kamu mengikuti mereka, khalas, kamu dianggap sama dengan mereka dan mereka melepaskan kamu. Tapi kamu sudah murtad di mata Allah. Jadi hiburan untuk orang yang beriman di akhir zaman adalah, pertama, Allah, lanjutan ayat ya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan Allah akan tolong kami? Ulama kami sudah difitnah, diusir, ditangkap, disiksa, dibunuh. Kami dipecah belah, kami diinjak-injak, kami ditangkap, kami disiksa, kami diusir, dan kami dibunuh. Macam mana kami akan bangkit? Seperti apa Islam akan bisa hidup ke depan? Ala inna nasrallahi qarib. Ini hiburan yang pertama. Allah jamin semakin kamu tidak berkutik, sementara kamu selama ini berusaha untuk maju, kamu berusaha untuk melawan, kamu berusaha untuk bangkit, kamu semakin diinjak, kamu semakin tidak berdaya. Semakin dekat ketidakberdayaan kamu, puncak ketidakmampuan kamu, maka semakin dekat pertolongan Allah kepada kamu. Ketahuilah, Nabi Musa dan Bani Israel kapan ditolong oleh Allah, Bu? Saat Nabi Musa sudah tidak berkutik. Firaun mengejar di belakang, bala tentaranya menghunus pedang-pedang siap mencincang dan membunuh. Ya, di depan Nabi Musa apa?
laut merah yang sangat luas dan dalam, mencemplung ke dalam laut, mati, bertahan ditangkap oleh bala tentara Firaun, mati, mundur ke belakang, apalagi makin mempercepat kematian. Lalu gimana baiknya? Udah nggak ada lagi daya. Maka saat itu ala inna nasrallahi qarib. Makanya Pak, kalau Bapak Ibu sekarang ini bertanya-tanya, Pak Ustadz gimana cara ya? Katanya khilafah Islamnya udah dekat lagi masanya untuk memimpin dunia. Sementara kita sekarang sedang di puncak-puncak keadaan tertindasnya. Betul? Kita sekarang benar-benar hampir tidak mampu lagi mau ngapa-ngapain. Semua media mereka yang pegang, kekuatan militer mereka yang pegang, semua kekuatan ekonomi mereka yang pegang, senjata mereka yang pegang. Melawan juga ulama tidak mengumumkan keluarnya kewajiban untuk perang, sehingga kami tidak mampu untuk melawan dan sebagainya. Lalu gimana caranya kami bisa menang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, semakin kita tidak berkutik, semakin dekat Islam dimenangkan oleh Allah, karena Allah langsung yang turun tangan di muka bumi. Nabi Muhammad kapan pertolongan? Ketika 3 tahun berturut-turut Nabi diembargo di Mekah. Seluruh sahabat kelaparan selama 3 tahun. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan yang termasuk meninggal dunia dalam embargo 3 tahun berturut-turut itu adalah Bunda Khadijah, Abu Talib. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang juga meregang nyawa saking beratnya ujian itu. Lalu solusi datang dari Allah, hijrah kalian. Dari sejak hijrah, Madinah akhirnya menjadi kota yang diperintah oleh Rasulullah, dan kekuatan akhirnya menjadi nyata. Akhirnya Futuh, Makkah ditaklukkan, dunia akhirnya 2/3 dikuasai oleh umat Islam. Itu di puncak Nabi Muhammad tidak berdaya, para sahabat tidak berdaya. Pada akhirnya hiburan untuk kita ketika kita di puncak ba'sa, dharra, zulzilu, kita sabar, kita istiqomah, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau menggadaikan agama kita, kita tidak mau murtad apalagi jadi munafik, kita tidak pernah mau. Maka semakin kita di puncak ketidakberdayaan, semakin dekat kabar baik dari Allah untuk kita bahwa Indonesia akan kembali bersyariah dengan izin Allah. Dunia ini akan kembali berkibar khilafah Islamiyah dengan kehendak Allah. Apalagi sekarang CIA sendiri yang mengumumkan bahwa masa depan dunia fase kelima khilafah Islamiyah akan tegak kembali menggenggam dunia tahun 2020. Ini pernyataan CIA 2020. Menurut KGB Rusia 2025. Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah tahun 2025. Udah makin dekat. Masya Allah kaum muslimin. Berarti ini hiburan yang pertama. Yes. Hiburan yang kedua ya. Hiburan yang pertama apa tadi? Pahala kita dibuat oleh Allah menjadi 50 kali lipat pahala sahabat. Hiburan kedua apa? Allah pasti menangkan kita. Ini hiburannya. Pasti Pak. Ibarat matahari mau terbit, bagaimanapun kekuatan kafir timur dan barat bersatu untuk menutupi cahaya matahari agar matahari tidak menerangi bumi, yang matahari tetap terbit nggak? Bisa nggak cahaya matahari dipadamkan? Bisa nggak bumi ini diupayakan supaya tetap malam padahal sudah saatnya siang, matahari sudah terbit? Bisa tidak? Bersatu pun mereka semuka bumi ini, yang namanya fajar kebangkitan Islam tidak akan bisa ditutupi. Islam tetap akan bangkit, Islam tetap akan jaya. Inilah hiburan untuk orang beriman. Pak, Ibu, saran saya di akhir zaman ini, jadilah pemain, karena tanpa kita, bersama kita, Islam tetap akan bangkit. Lebih baik jadilah pemain sehingga kita ikut ke bawah oleh kebangkitan bukan kita yang membawa ya, tapi kita ke bawah. Kita sudah dekat sekali. Kata Rasulullah, Islam bangkit selama 700 tahun. Lalu Islam jatuh selama 700 tahun. Kemudian Islam kembali bangkit. Nah, bangkitnya Islam ini bisa dielakkan nggak? Tidak bisa. 1700 sudah. Maaf, 700 sudah. 700 sudah, 1400. Sekarang 1430 adalah sedang naik ini menuju naik. Makanya pusing minta ampun Amerika, PBB, Rusia, Cina, gimana cara meredam Islam ini. Makin diredam kok Islam makin kuat gerakannya. Coba lihat persatuan kaum muslimin di Indonesia terasa makin kuat tidak? Pengajian-pengajian seperti ini makin banyak tidak? Wanita-wanita yang sekarang pakai jilbab-jilbab dalam, pakai jilbab syar'i, bahkan bercadaran makin banyak tidak? Anak-anak yang hafiz Quran makin banyak tidak? Lembaga-lembaga tahfiz Quran makin banyak tidak? Orang-orang yang memadati masjid-masjid, anak-anak muda jumlahnya makin banyak tidak? Makin unik dan aneh. Makin kesini Pak, se-Indonesia orang-orang udah mulai bangkit sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini kebangkitan Islam.
Maka jadilah orang yang ikut di sini, bukan menjadi penonton, jadi penonton pecundang. Tapi kalau ikut, insya Allah kebawa berkahnya. Insya Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang kami muliakan, hiburan yang ketiga, Allah jamin seluruh umat Nabi yang istiqomah di akhir zaman wajib dan pasti menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, hiburan yang keempat. Saya dapat tulisan, Ustadz Afwan 17.15 mulai tanya jawab, 17.30 selesai, syukron. Aduh, itu jam kayaknya terlalu cepat, Bu. Oh iya. Jadi gimana baiknya? Lanjut. Saya nanti nggak diundang sama panitia lagi, Pak. Nggak apa-apa, berarti senang saya nggak datang. Masya Allah. Baik, sampai di mana kita baru? Hiburan orang beriman yang keempat. Apa hiburan orang yang beriman yang keempat di akhir zaman ini? Ibaratullah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, untuk orang yang beriman hidup di akhir zaman ini, peluangnya untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dijamin ada. Umat Nabi ini ada 3 tingkatan. Tingkatan muslim, tingkatan mukmin, tingkatan muhsin. Muslim masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Setelah bersih baru dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke surga. Ini level muslim. Mukmin, insya Allah dia tidak mampir ke neraka, tapi mengalami hisab di padang mahsyar. Namun hisabnya hisab yang ringan dan sederhana. Ini mukmin. Dan masuk surga juga, tetapi melewati titian sirat yang sangat panas. Sampai ke seberang itu menderita juga. Mukmin. Tapi muhsin masuk surga. Di dunia ini dicintai oleh Allah. Wafatnya wajib husnul khotimah. Di alam barzakhnya tidak diadakan apapun agenda-agenda alam kubur. Padang mahsyar, alam kubur, padang barzakh, alam barzakh. Tapi langsung di taman surga yang paling tinggi tempatnya. Kemudian di akhirat dia tidak dihisab. Numpang lewat doang di padang mahsyar. Setelah itu di titian sekejap mata langsung sampai di seberang, langsung sampai di sana. Masya Allah. Lalu masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Allahu Akbar. Peluang ini kata Rasul nggak banyak umatnya yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi buat umat Nabi Muhammad di akhir zaman bisa masuk dalam peluang itu. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan ada 2 kelompok umatku di akhir zaman yang akan masuk surga, mereka seluruhnya tanpa hisab. Siapa mereka? 1. Mereka yang berperang di belakang Nabi Isa alaihi salam dan Imam Al-Mahdi. Berarti ini peluangnya di Timur Tengah. Kita yang di sini di Indonesia gimana? Ini hadis berikutnya. Dan umatku nanti yang berperang di bagian timur melawan kekuatan Hind dan sekutu-sekutunya. Awas, kekuatan Hind termasuk Cina, komunis, PKI, India, agama-agama syirik yang jelas-jelas memerangi umat Islam seperti ya lain-lainnya. Dan itu peluang kita di Indonesia. Kabar gembira tentunya untuk kita yang ada di Indonesia, untuk kita yang ada di Malaysia, untuk kita yang ada di Brunei, untuk kita yang ada di Singapura, untuk kita yang ada di Filipina, yang ada di Fatani, untuk kita yang ada di Thailand. Peluang kita untuk menjadi ahli surga tanpa hisab ada. Syaratnya ikut berjuang dan berjihad. Kalau sekarang berjuangnya dalam untuk bela Islam bersama para ulama, lakukan sepenuh hati, lakukan dengan sepenuh ikhlas. Tapi tetap tidak berinisiatif sendiri, tidak melakukan provokasi, tetap di bawah panduan dan komando para ulama. Ketika dikatakan jangan dulu, maka jangan. Jangan terprovokasi, jangan menyerang, jangan. Ya. Ketika dikatakan belum lagi perang dan jihad, maka jangan coba-coba duluan. Nggak boleh, tetapi harus sabar. Ketika dikatakan maju, maka saat itu tidak boleh mundur. Majulah seluruhnya. Yang terbunuh masuk surga tanpa hisab, insyaallah ta'ala. Soon. Very, very soon. Sangat dekat, insyaallah peluang itu. Ibu-ibu, saran kami yang punya anak-anak bujang, dari sekarang suruh anak-anak bujangnya mempersiapkan diri. Ibu-ibu ya, yang punya suami yang muda-muda, suaminya kan masih muda juga tuh, usia-usia saya.
Memang saya sudah tua? Bapak jangan ketawa. Kalau dikatakan saya sudah tua, saya baru berumur 44 tahun. Walaupun bermuka tua, tetapi saya masih boleh adu tanding lari dengan Bapak. Baik. Bu, bagi yang punya suami, kasih tahu pada suaminya sekarang. Semoga suaminya orang yang beriman. Mas, Akang, AA, udah deket. Kami rela AA menjadi mujahid. Majulah nanti ke medan perang bersama para ulama kita. Selamatkan agama kita, selamatkan NKRI kita bersama para ulama. Kami siap menanggung segala risikonya. Ini siap-siap. Ini persiapan ibu-ibu, persiapan bapak-bapak. Kepada seluruh laki-laki saya anjurkan dari sekarang perdalam ilmu agamanya, kuatkan akidahnya, ngaji terus khususnya bab jihad, tolong dipelajari dengan benar dan baik. Kemudian perkuat ibadahnya, lalu rapatkan barisan antar sesama ahlus sunnah wal jamaah. Bersiap-siap, fisiknya dilatih terus, rajin push up, rajin treadmill, lari, maraton. Dan kalau bisa mulailah latihan berkuda. Kata Nabi, fase keempat, kalian akan kembali ke zaman kuda. Kalian akan kembali berperang dengan pedang, dengan tombak dan panah. Orang-orang kafir puluhan ribu sekarang di negeri Eropa, puluhan ribu Pak, sudah mahir mereka berkuda dan memanah di atas kuda. Mereka sudah mencetak ratusan ribu bahkan jutaan pedang-pedang dari besi-besi yang baik, dan mereka sudah latihan berpedang sekarang. Umat Islam, saatnya kita kembali kepada jati diri kita sebagai macan-macan tidur yang selama ini dia jadi pecundang. Kita adalah macan-macan Pak, tapi sudah mulai diganggu dan mulai terbangun. Salah besar musuh-musuh kita, mereka bangunin kita. Nih kita ini macan garang atau macan ompong? Macan garang. Kita sudah mulai mengaum. Auman kita ketika mulai mengaum, dunia menjadi terkesima. Masya Allah, Indonesia sebagai muslim terbesar penduduknya di dunia sudah mulai bangkit. Takbir! Kita sudah mulai melihat sekarang ini bagaimana dunia memperhatikan harapannya ke Indonesia. Karena Indonesia mempunyai peluang terbesar untuk membangkitkan kembali Islam ini. Takbir! Sesuatu yang menggentarkan sampai iblis di tengah laut sana gemetar dengarkan takbir Bapak tadi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, waktu kita yang membatasi kita, tanya jawab akhirnya belum selesai, dan hiburan baru sampai ke tingkat 4. Ya, mudah-mudahan nanti malam. Kalau ada yang masih mau menyambung, nanti malam. Di mana nanti malam? Di Masjid Trans Studio. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita nanti malam adalah amalan-amalan dan persiapan-persiapan apa yang harus kita segera buat di akhir zaman ini. Baik, demikian saja. Bagi yang belum punya kitab kami, ada di luar kitab Zikir Akhir Zaman dan Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang sudah punya, mohon dibaca dan tamatkan membacanya. Demikian, mari baca surat Wal Asri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.